Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Benz Radio 100,2 FM. Abang Ray masih barengan sama gua Indra X. Yes, dan sore hari ini gua ada di panggung utama dari Benz Radio dan gua nggak sendirian. Gua bersama Satrio Band. Yeay! Ini kali ketiga gua ketemu Satrio Band. Kali ketiga, kali keempat ya? Iya, lupa juga ya. 3,5 ya. Dan sebenarnya mungkin ya Abang Nene belum masih lupa. Kita kenalan dulu ada siapa aja dari Satrio Band. Ya, dari saya Tata sebagai vokalis. Ada Tata sebagai vokalis. Nandi di keyboard tapi main gitar hari ini. Nandi di keyboard tapi main gitar hari ini. Terakhir saya Ari, alhamdulillah main gitar. Ari dan main gitar. Nggak ganti ya? Oke, Satrio Band. Datang di Ngabuburit Benz Radio bawa kabar apa? bawa kabar kita baru rilis single. Religi? Yes. Wede. Bukan religi, sorry Apa? bukan religi. bukan. Masih lagu tema cinta-cintaan. Masih lagu Ya, cinta-cintaan. ditunggu aja Oke. nanti kita bakalin Oke. mainin live. Tapi bakal dimainin di hari ini gak sih? Yoi dong. Perdana nih. Perdana. Di Benz Radio. Wede. Berarti memang datang ke Ngabuburitnya Benz Radio bawa kabar bahwa bikin rilis lagu baru. Yes. Yaitu tetap tentang percintaan. Yes. Sedap. Oke. Ini kalau misalkan Satrio bandnya manggung nih, biasanya cewek-cewek tuh banyak bawa bunga nih. Biasanya ada cewek-cewek banyak bawa bunga, Iya. ini kita nungguin aja nih nanti Iya, nih. iya. Ini kalau nggak salah ya, cinta mengubah segalanya, bener? Ah, itu dia. Betul banget. Berarti ini single ketiga dari Satrio ya? Ya, betul. Waduh, tapi coba dong ceritain single ini apa sih sebenarnya maknanya atau maksudnya gitu. Maksud lagu dari Cinta Mengubah Segalanya, kalau kita mau tanya balik, siapa sih yang gak pernah mengenal cinta? Ya enggak? Asik. Karena kalau kita udah jatuh cinta, merasakan cinta, apapun bisa kita buat untuk pasangan kita supaya nempel gitu kan. Oke, itu Nah, betul itu betul. lintil lagu dari situ. Betul. lanjut. Ya karena memang kita buat Cinta Mengubah Segalanya bahwa sesuatu yang tadinya tidak baik itu akan menjadi baik. Seperti Sesuatu itu. yang tidak baik akan jadi. Ya Iya. itu, tapi gue setuju hal itu, tapi Ya. kadang tergantung juga pasangannya gimana. Itu juga harus satu frekuensi ya. Iya. Lanjut. Terus kalau misalnya nih selama proses pembuatan single Cinta Mengubah Segalanya, apa sih yang jadi hambatan dan apa lagi sih yang kita tahu kalau misalkan Satrio ini kan pasti bakalan ngasih warna baru ya di setiap Ya. singlenya. Iya, karena di lagu Cinta Mengubah Segalanya ini kita makan waktu produksi itu sekitar 2 bulan ya. 2 bulan? Iya, 2 Oh. bulan dari proses kita rehearsal, habis itu kita masuk dapur rekaman, kita mixing, habis itu mastering, sampai akhirnya udah jadi sampai video klipnya. Oke, Iya. sampai jadi video klipnya. Yes, 2 bulan. Wow, paket super cepet ya kayaknya. Kejar setoran kayaknya. SKS, sistem kebut seminggu. Iya. Tapi di balik pembuatan, gue ngobrol ke movie tadi udah ada kan? Iya, video klip? udah ada. Ini kan pasti pembuatannya sebelum bulan puasa atau pas bulan puasa? Sebelum bulan puasa. Sebelum ya. bulan puasa. Iya, iya. Apa sih tingkat kesulitan pembuatan video klip ke single ketiga ini? Sebenarnya yang paling sulit, yang paling dasar adalah cari temanya. Oke, Itu yang cari paling- tema. Iya, cari temanya kita mikir kayak apa ya. Karena di 2 video klip sebelumnya kita ada cerita gitu kan. Tapi pas di single ketiga ini kita perform aja. Seperti itu. Jadi Iya. lebih nunjukin ke personil-personilnya. Personal, betul. Oh, tapi ya kan kalau misalnya ya dengar-dengar single ini udah rilis di YouTube. Yes, sudah. Itu emang. Sudah pendengar. Dan ada visual kekinian ya kayaknya, visual AI Ya. yang menarik. Kenapa sih
Ya itu ternyata yang bikin viral itu video AI-nya. Iya, kenapa? Iya karena Pilihannya adalah AI. kita tinggal nulis prom aja sih gampangnya gitu. Tapi mengikuti zaman ya. Tapi selain itu ada makna lain sih kenapa pakai AI? Karena ya itu tadi kita itu kan sebenarnya kita ada ngeluarin video ya di YouTube itu ada video AI-nya. Itu video AI itu sebenarnya video lirik. Video lirik. Nah, habis itu yang kedua kita bikin video yang realnya. Itu yang video lirik itu sebenarnya murni adalah ide dari saya sendiri. Oh. Iya, betul. Karena pertama kita mencoba untuk inisiatif. Oke, hal yang baru. Terus? Ya karena ngikutin zaman juga ya. Iya, betul. Karena di situ ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Tapi ternyata pas kita coba-coba pakai AI itu ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan kan. Bener. Itu memudahkan Bener. kita justru. Karena kan sebenarnya sulit atau enggaknya kan kita belum tahu triknya. Ya. Bagaimana sih cara buat Betul promnya, kata-katanya gitu kan. Betul banget. Ya, Nah, setuju. dari Satrio ini berlima kan? Iya, kita Iya, berenam. enam. Ya. Dari 6, siapa yang kerjaannya di single ketiga ini paling dikit? Kalau paling banyak, gue nanya yang paling dikit. Siapa yang kerjaannya paling dikit? Ini kita buka aib gak sih? Enggak, maksudnya yang gak terlalu Enggak, ya. banyak ikut campur gitu. Yang sebenarnya ide ini udah kita lempar ke anak-anak gitu Oke. kan. Sebenarnya nggak ada yang nggak rajin, semuanya rajin sih. Main gitu. aman, main aman daripada dipukulin sama temennya di belakang. Cari aman. Tapi semua emang rata ya. Ya semua rata, semua memberikan ide. Tapi seperti itu. kalau untuk liriknya tersendiri, Ya itu bikin bareng-bareng atau satu orang yang bikin? itu dari saya sendiri. Kenapa ini masalah pribadi kan? Sebenarnya masalah universal dong. Oh, Iya, tapi iya. cerita pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi untuk cari amannya sih ini cerita umum. Cari aman lagi. Tapi dari lirik yang lo tulis nih bang, Iya. ada gak sih perubahan-perubahan yang ini kurang cocok nih dari teman-teman kan? Ini harusnya lagi liriknya gini, harusnya gini gitu. Fun fact-nya lagu ini sebenarnya udah ada dari tahun 2007. Dari 2007? Yes. Wow. 2007 itu sebenarnya saya sama Mas Nandi ini pernah satu band juga. Oke. Nah, itu dulu namanya band El Rumi, itu udah kita recording. Oh, band El Rumi. Konsepnya- Berarti saudaraan ya sama Dul Jalani? Ah. Kebetulan kita ngefans sih. Kebetulan ngefans. Nah, dari 2007 itu udah kita recording, cuman pas kita bawa ke zaman sekarang kayaknya banyak perubahan kan. Iya, Ya, benar. dari lirik sih tetap nggak berubah, tapi dari chord berubah. Dari chord berubah. Iya, Jadi lirik nggak berubah, chordnya berubah. Iya, lebih groovy lah sekarang. Kalau dulu lebih kemana yang awalnya? Wah, itu awalnya darkness banget kan. Wede. Sekarang lebih ceria. Nadanya. Sekarang lebih ceria ya. Iya. Tapi ya, ini kan kalau misalkan kayak tadi kan prosesnya lumayan agak cepat ya. Iya, aduh. Tapi apa sih yang paling ribet di lagu ini? Aransemennya, liriknya, video klipnya, orang-orang yang susah diatur, apa gimana nih? Sebenarnya yang paling ribet ternyata kita nyari nuansa untuk menghidupkan lagu, kita cari feel-nya ya. Oh, cari feel-nya. Ya, feel-nya supaya ya itu tadi kita bikin groovy-nya tuh gimana ya enaknya kan kayak gitu. Itu yang susah istilahnya naikin mood-nya ya. Itu. Tapi nih, Bang, gue mau nanya. Ya. Kalau misalkan buat Abang None yang dengerin lagunya nanti, kan hari ini bakal dibawain di Benz Radio ya. Siap. Hal yang paling penting yang Satrio pengen tampilin gitu, yang pengen mereka tangkap dari lagu ini tuh lebih ke yang mana sih sebenarnya? Ya karena ini musik ini bahasa universal, kita sih pengennya ke bawah suasana untuk jingkrak-jingkraknya. Oke. Habis itu juga memaknai kata-katanya bahwa kita harus move on karena dengan cinta itu
Dengan cinta itu kita akan dapat sesuatu yang lebih bahagia lagi untuk melupakan masa lalu yang pedih mungkin seperti itu. Oke, jadi ketemu orang baru dengan cinta yang baru, Yes. dengan buku baru, Yes. dan melupakan hal-hal yang suram gitu kan di Iya, masa lalu. betul. Ai sedap. Tapi by the way, boleh gak sih nyanyiin ref atau satu bait yang menurut lu bang itu paling ngena banget di lagu single ketiga ini? Mungkin bridge-nya ya. Boleh. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Itu aja. Nah, Kejutannya nanti. Wah gitarnya baru mau show off langsung diberhentiin, parah banget. Sabar bang. Oke Abang None, gue bakal pengen si Satrio ini bakal nyanyiin nanti ya lagu terbaru single dari mereka, Cinta Merubah Segalanya. Cinta Mengubah Segalanya. Cinta Wah, Mengubah salah gue. Pokoknya Abang None jangan sampai nggak dengerin karena ini perdana. Wah ini Satrio eksklusif hari ini. Perdana bakal dibawain di Benz Radio single ketiganya. Pokoknya tetap stay tune barengan Benz Radio 106,2 FM. Dan jangan lupa kita seru-seruan bareng kalau misalkan nanti sore Abang None bisa banget langsung datang ke halamannya Benz Radio. Karena ini live on air, jadi Satrio mainnya live. Wah ada di panggung utamanya Benz Radio. Dan kita bakal siap-siap dulu ya Satrionya. Oke, dan siap. Abang None jangan kemana-mana. Ingat tetap stay tune di Benz Radio 106,2 FM. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Masih barengan sama gua Indra Ins di 106,2 FM Benz Radio di Daily Drive Show. Dan spesial sore hari ini acara ngabuburit di Benz Radio. Wah ini juga udah ada Satrio Band ya. Yoi. Udah siap-siap nih. Tapi ini Abang None, acara ini disupport sama yang pertama ada Dompet Duafa, Kanal Musik Indonesia, Human Initiative, Rumah Babe Gue dan Hotel 88 Mangga Besar 62. Pokoknya acara ngabuburit di Benz Radio tuh tadi supportnya banyak bang. Waduh, Wih. keren. Dan kalau misalkan tadi Abang None penasaran ya dengan lagu baru atau single terbaru dari Satrio Band, tapi tenang, belum dibawain. Yang dibawain pertama sama Satrio Band itu adalah Peristiwa Subuh atau lagu religi dari Satrio Band. Oke kalau gitu please welcome, ini dia Satrio Band. Ih sedap nih, Peristiwa Subuh mau maghrib tapinya.
mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keridhoannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap hari, setiap pagi. Sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keridhoannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Kalbu berbunyi dan pada alam sunyi berkumandang suara azan, meyakinkan memecah sunyi selang-seling sahusan angin. Wih, tepuk tangan dong buat Satria Owen. Peristiwa subuh. Disuruh subuhan lagi kita. Iya. Lanjut dong, gue pengen dengerin abis ini bawain lagu yang mana nih? Kita bawain single kita, Cinta Mengubah Segalanya. Ini, Cinta Mengubah Segalanya. Oh, mau langsung? Langsung apa? Terserah sih. By request aja kita. Kaget saya. Tapi gak apa-apa, boleh juga. Mau langsung Cinta Mengubah Segalanya atau Cinta Baru Mengubah Segalanya juga gak Iya. apa-apa. Mau langsung aja? Boleh. Mau langsung? Mau langsung. Lah. Wali parah nih yang ngerjain keyboard sekaligus gitaris. Tapi gak apa-apa, gue juga penasaran. Gue penasaran. Saran. Asli. Oke. Oke, this is, check this out. Cinta Mengubah Segalanya. Alright. Gaskan. Sudahkah adanya cintaku di hatimu yang telah membuatku berada di sampingmu? Seharusnya rasa itu dapat engkau gapai dan mencoba mencurahkan senyum. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta.
setiap dua jiwa ini. Semakin ingin ku memiliki dirimu, walau hanya untuk sekejap dijalani. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta di setiap dua jiwa ini. Oke ya. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta di setiap dua jiwa ini. Cinta mengubah segalanya. Asli Ya. dalam sih. Dalam tuh tadi yang pas rasakan bagaimana bila kita berdua. Iya. Biasanya kalau berdua yang ketiga setan. Tapi karena bulan puasa setannya diikat. Perlu dilepas lagi nggak? Perlu dilepas nggak kok saya? Tapi ya itu dibuat 2007 dan di remake ya hitungannya. Iya, dari 2007 kita Dibikin remake. era kekinian lah ya. Era kekinian banget. Tapi pasarnya nih untuk si Cinta Mengubah Segalanya lebih ke milenial, Gen Z atau Gen Alpha. Alpha bisa dengerin gak ya deh? Kebetulan anak saya kan Gen Alpha ya. Oke. Dia selalu dengerin ini sih. Oh. Masuk aja. Umur berapa tuh berarti? Sekitar umur 9 tahun ya. 9 tahun? Iya. Tapi iya juga sih. Iya. Berarti memang dibuat untuk generasi kesini ya. Iya. Tapi untuk generasi baby boomers nggak apa-apa, boleh dengerin. Oh, Anda belum harus. terlalu tua kok. Wajib. Tapi bakal mainin satu lagu lagi? Atau boleh kalau diizinin. Asik. Kalau diizinin nggak apa-apa. kalau Kita mah diizinin gas nggak terus, apa-apa. ya. Kan masih ada 2 lagu dari Satrio. Oke, tapi kalau ke depannya nih, gue mau nanya nih ke depannya, apa sih yang diharapkan Satrio Band di Belantika Musik Indonesia? Oh, tentunya kalau dari Satrio sendiri sih semoga lagu-lagu karya Satrio itu menggema lah di Belantika Musik Indonesia. Tuh. Kita dapat bersanding dengan band-band legend lainnya, Tuh. khususnya di Indonesia. Tapi itu. kalau ngomongin band legend, satu Ya. band legend apa yang pengen diajak kolaborasi atau kalau misalkan dapat kesempatan nih kolaborasi dengan Satrio Band? Kalau bantu jawab, POV masing-masing atau Boleh, Ya. masing-masing deh dari lo sebagai vokal bang. Kalau gua
My legend is Padi. Padi. Iya, Oke. Misteri. Kalau Om? Sama deh, satu-satunya band yang menemukan kimia ku temukan. Padi juga. Idem. Satu lagi ini kayaknya beda sendiri. Coba ini kalau dari tampangnya kayaknya Maher Zain nih. Oh salah ya? Ini mesti Indonesia ya? Indonesia dulu. Indonesia. Kita berlandingkan musik Indonesia dulu. Oke. Yang legend ya? Yang legend. Legend ya. Dewa kali ya? Dewa 19. Oke, kalau misalkan artis luar negerinya? Wah nih banyak nih, gue lumayan banyak suka sih. Cuman kalau bisa punya kesempatan mumpung masih pada hidup ya, drummernya sih kayak Mr. Big sih. Mr. Big, To Be With You, asik, sedap. Kalau Abang? Kalau gua mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa manggung bareng sama Incubus. Incubus, wah ini benar-benar legend nih dari tadi yang sebutin. Satu lagi, mikir dulu lagi. Mau bilang Red Hot ketua sih. Red Hot Chili Pepper. Iya deh Red Hot aja. Red Hot Chili, oke. Ada yang tahu nggak Red Hot Chili Pepper? Ih pada Tapi ya itu ya, semoga lah. Gue juga berharap musik Indonesia semakin maju tentunya. Apalagi Amin. Satrio gitu kan. Amin. Karena gue senang berapa kali Satrio manggung, banyak fans yang bawain bunga tuh. Ada satu bunganya ditaruh di mobil gue. Oh gitu. Iya, inget tuh gue tuh pas di acara di yang sana. Oh. Iya. Itu satu bunganya ditaruh di mobil gue. Terakhir deh nih, terakhir. Ya. Pesan-pesan buat abang none semua yang lagi dengerin Satrio. Mau pesan di bulan puasa boleh atau pesannya masif juga boleh. Jangan batal sebelum maghrib. Udah ada yang mokel lagi tadi. Woi, siapa? Jangan batal sebelum maghrib, itu betul banget. Apalagi bang, dari abangnya? Berkarya dengan hati aja kali ya. Berkarya dengan hati, betul banget. Ini ya. Boleh. Gak tahu apa ya. Jangan mokel sebelum maghrib deh. Jangan mokel sebelum maghrib. Oke kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Satrio Band dan Thank This Is. you. Gue pengen satu lagu terakhir dari Satrio Band untuk Boleh. nemenin ngabuburitnya Bang Noni yang masih pada pulang kerja nih ya. Macet-macetan, slow aja Bang Noni, jangan ngebut-ngebut. Buka di jalan juga nggak apa-apa, yang penting selamat sampai di rumah. Amin. Betul. Betul Dan yang sekali. penting selama macet jangan berkata kasar. Karena Keluarga ingat pesan menunggu dari di rumah. Satrio Band, Siap. jangan batal sebelum maghrib. Nanggung, tinggal sejam berkata kasar gitu. Mendingan minum dari jam 12 tadi ya. Oke kalau gitu Abang Noni jangan kemana-mana, tetap di Benz Radio 106,2 FM di acara Ngabuburit di Benz Radio. Dengan yang support, wah ini acara supportnya banyak banget nih. Seru banget acara sore hari ini. Ya Abang Noni pokoknya kalau misalkan mau hadir langsung juga bisa banget. Dan acara ini disupport sama Dompet Duafa, Kanal Musik Indonesia, Human Initiative, Rumah Babe Gua, Hotel 88, Mangga Besar 62. Dan please welcome again Satrio Band. Single pertama kami judulnya adalah Pemikat Hati. Tanpa ku sadari, pandanganku selalu tertuju padanya. Suatu benih cinta tertanam dalam jiwa. Pada saat tumbuh, rindu ini selalu ada untuknya
dan ku berharap kau dan aku menjalin cinta. Cukup sekian lama diriku menanti aroma kehadiranmu, wangimu, senyumanmu menggelora dekat janjiku, dan kau yang ada di hati, yang terindah dan mewangi di seluruh jiwaku, dan kau yang mampu redakan aku, karena engkau adalah sang penggerak. Hanya kau yang ada di hati, yang terindah dan mewangi di seluruh jiwaku, hanya kau yang mampu redakan aku, karena engkau adalah sang penggerak hati. Terima kasih. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Benz Radio 106,2 FM. Hello, yo, sup. Happy evening buat Abang None yang lagi nunggu berbuka puasa. Balik lagi sama Alia di Daily Drive Show. This is my first time ever. Oke, dan hari ini ada acara ngabuburit di Benz Radio. Pastinya bareng orang yang spesial banget, cantik banget, gak ngerti lagi. Oh my god, ada siapa di sini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo juga, Masya Allah. Halo. Kamu juga cantik loh. Thank you ya. Sapa-sapa dulu, Assalamualaikum semuanya. Hai. Kameraku yang mana? Ini semua ya, sama. Iya, semuanya. Oke. Anyway, jadi hari ini udah banyak banget pertanyaan dari Abang None mengenai Kak Angel Helga. Oke. Jadi penasaran banget, kira-kira apa aja sih yang Kak Angel Helga ini lakuin berhari-hari, berkali-kali, berbulan-bulan untuk karir saat ini? Sebenarnya saya tuh udah membatasi diri, Iya. sudah nggak mau syuting, udah nggak mau hadir di acara TV. Oh ya? Tapi di bulan Ramadan Oke. saya menyibukkan diri memang untuk ngeluarin single religi. Nah, jadi saya cuman terima kerjaan itu di bulan Ramadan tuh seperti fashion show, tapi khusus baju-baju Muslim. Karena memang ada langganan saya. Oke. Langganan saya ini teman-teman yang punya brand ini maunya saya jadi muse-nya mereka, bawain see. baju-baju Muslim mereka. Oke. Sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei kayak Oh, gitu-gitu. jauh banget ya. Gitu. Oke. Jadi ya udah. Berarti mancanegara ya? Ya nggak juga sih sebenarnya, cuman kebetulan aja. Kebetulan aja. ada teman punya brand di sana gitu. Jadi memang tugas saya tuh
kalau Ramadan tuh nggak bisa saya tinggalkan full total. Jadi saya harus fashion show segala macam gitu. Berarti sambil sekarang keluarin fokus lagu lah. untuk religi, untuk lagu-lagu religi gitu. Betul. Ah, keren banget. Ini inspiratif banget. Ngomongin soal sesuatu yang inspiratif nih ya. Boleh dong diceritain ke Abang None nih. Awal berkarir ke industri musik tuh gimana sih? Bisa jadi inspirasi kan pastinya. Awal sih semuanya nggak sengaja ya. Oke. Awalnya kan saya dari model dulu, iklan, sinetron, film. Oke. Semua saya udah jelajahi semuanya, semua saya sudah cobain semuanya. Nyanyi ini sebenarnya nggak sengaja juga karena beberapa stasiun TV setiap kali ngundang saya nyanyi gitu. Nah dari situ proses saya belajar nyanyi, terus akhirnya off air berjalan. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang kecelakaan tapi by proses gitu. Jadi jam terbang juga gitu, jam terbang akhirnya bisa gitu. Aku dari dulu sering banget ngeliat Kak Angel di TV. Serius, sering banget. Dari aku masih kecil banget, aku tuh sering nonton TV. Aduh, kalau masih kecil berarti saya. Iya, zaman dulu ya. Iya, sering banget ngeliat. Dan ternyata kali ini ada kesempatan untuk ketemu langsung. Masya Allah, oh my God. Masya Allah. Jadi nggak expect banget, biasanya cuma ngeliat di layar gitu ya. kan. Oke, anyway nih, zaman sekarang personal branding tuh kan penting banget ya. Betul. Nah, yang Kak Angel lakukan untuk personal branding Kak Angel ke depannya, apalagi di era digital ini tuh apa aja sih kira-kira? Ini saya agak bingung nih ngomong kayak gini. Kalau personal branding itu kan berarti kan orang yang masih mau eksis di dunia entertain. Iya. Sementara saya itu hampir sudah tidak mau eksis lagi. Oh ya? Jadi beberapa tawaran TV kayak apa nyanyi itu saya sudah tidak mau terima karena bukan saya tidak mensyukuri rezeki dari Allah, tapi 30 tahun lebih saya jadi artis itu agak jenuh ya. Zaman dulu kan kita kalau dikenal orang sampai ke pelosok-pelosok gitu. Jadi kalau kita jalan gitu seperti nggak ada privacy gitu. Iya benar. Iya benar kan? banget. Zaman dulu kan media infotainment gitu. Bener-bener jadi itu artis bener dikenalin sampai ke pelosok. Jadi sampai kehidupan pribadi betul. juga. Jadi pada saat saya memutuskan untuk kepengen jadi orang biasa, jadi saya tuh hampir tidak mau tersentuh oleh dunia entertain lagi. Seperti itu. Contoh misalnya, saya ngeluarin lagu religi. Disuruh podcast saya hampir menolak semuanya karena udah cukup. Tapi kalau kayak radio gini kan oke lah ya, gitu sambil jalan gitu kan. Artinya zaman dulu itu popularitas itu kan sangat menempel sampai sekarang. Benar. Pun sangat susah buat saya untuk gini. Kadang-kadang saya mau jalan nih ya. Saya udah nggak syuting, udah lama nggak syuting. Iya. Asik nih bisa jalan nih, mungkin orang udah nggak kenal Udah saya. Kenal, tapi gitu. nggak, tetap nempel. Jadi kan? buat saya adalah ternyata mencari privacy itu nggak semudah ya. Iya, gitu. ketika kita udah dikenal jadi banyak saya agak orang. mengurangi. Jadi kalau kamu bilang untuk nge-branding lagi, sebenarnya saya nggak butuh branding. Oh iya. Udah nggak butuh branding karena memang sudah tercipta Angel Elga ya seperti ini gitu kan. Kalaupun saya udah tercipta dari dulu gitu ya. Kalaupun saya ada brand, ya udah brand itu ya udah saya tinggal keluarin ya alhamdulillah gitu. Kayak lagu, kalau lagu kan suka nggak suka orang ya udahlah, kamu mau dengar alhamdulillah, nggak dengar ya sudah gitu. Kalau saya gitu. Gitu. Ini inspirasi banget. Bukan sombong ya, tapi maksudnya ya udah saya nggak punya ambisi lagi kayak zaman dulu. I see. Karena sekarang purely untuk sesuatu yang berhubungan dengan religi dan mendekatkan diri ke Tuhan saya lebih pencipta enjoy ya. di luar entertain. Gitu. Jenuh ya karena udah lama di entertain tuh jenuh banget pasti. Iya. Privacy kita nggak ada. Iya. Sampai kehidupan nyata karena banyak banget yang kulihat ya, beberapa temanku juga yang kerjanya di dunia entertain tuh. Sampai ke dunia nyata tuh ketahuan gitu. Sampai yang kasihan itu dampaknya buat anak saya. Oh ya? Anak saya kalau jalan sama saya dia ngerasa kayak nggak enjoy. Karena ngerasa karena ada attention gitu. Karena saya jadi pusat. Harus melayani fans yang minta foto atau mereka yang ngerubunin gitu. Akhirnya anak saya kalau diajak jalan agak
mikir gitu. Oh. Enggak deh gitu, mendingan jalan sama neneknya atau sama adik saya gitu. Kalau sama saya dia kurang agak mau gitu. Oke, dampaknya ke keluarga juga ya. Oke. And buat flashback nih, tadi kita kan udah ngomongin soal dulu-dulu, masa lalu. Ini kita sekarang flashback dikit ke masa awal karir musik. Khusus untuk karir musik nih, apa perbedaan yang paling besar banget yang kerasa nih di era industri musik sekarang sama yang dulu? Karena kan sekarang udah era digital, sementara dulu tuh belum semarak ini kan ya, Facebook, TikTok, Instagram, nggak semarak itu kan? Zaman dulu tuh agak lebih sulit daripada zaman sekarang. Iya. Tapi zaman dulu tuh abadi gitu kalau menurut saya. Oh. Sulit untuk kita mau, misalnya kalau zaman dulu kan harus ada label. Iya ya. Promonya juga kita harus yang bagaimana gitu. Kalau sekarang kan kita bisa bikin sendiri gitu. Semua kita bisa sendiri. Platform itu udah gampang banget. Kita bisa akses sendiri gitu kan. Banyak bintang-bintang baru yang muncul tuh karena platform gitu kan. Tapi saya lebih kalau ditanya, bukan saya yang tidak mengikuti era sekarang, saya juga suka era sekarang karena mempermudah kita juga gitu. Tapi nggak tahu ya, era zaman dulu itu kayaknya abadi ya. Iya, karena itu nggak tahu, memorable aja ya mungkin ya. Iya, lagu-lagunya juga gimana gitu kan. Iya, long benar, lasting beda, gitu, bisa beda. dengernya gitu. Iya, lagu sekarang sama lagu dulu tuh beda banget. Sekarang tuh nyanyi lebih gampang. Iya. Sekarang nyanyi tuh lebih gampang. Benar, karena udah ada autotune gitu kan. Iya, aku juga lumayan merasakan. Sama biasanya banyak banget muncul bintang-bintang baru tuh yang karena ada viralnya aja, iya kan? Iya. Jadi itu yang membuat mungkin itu jadi nggak abadi. Karena sekedar lewat-lewat aja kan. Iya. Zaman dulu kita yang diviralkan, zaman sekarang orang memviralkan diri sendiri. Iya, bener banget. Berlomba-lomba untuk itu kan. Oke, anyway, Abang None, masih banyak lagi pertanyaan yang mau gue tanyain ke Kak Angel. So stay tune terus di Benz Radio, jangan kemana-mana ya. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Benz Radio 106,2 FM, yo! Still with Alea di Benz Radio, Benene. Nah, Benene tau gak sih hari ini ada acara ngabuburit di Benz Radio yang disupport sama Dompet Duafa, Kanal Musik Indonesia, Human Initiative, Rumah Babe Gue, dan Hotel 88 Mangga Besar 62. Masih sama Kak Angel Elga di sini. Hello. Seru ya. Hai. Nanti kita bagi-bagi takjil di depan ya. Oh ya? Seru. Pasti pada pengen. Iya. Bentar lagi sebenarnya maghrib. Tapi pasti udah pada buka duluan ya. Enggak ya, semoga full dong. Jangan dong, Jangan tanggung. dong, jangan. Ya, Iya, bener. jangan. Tanggung Tahan banget. dulu. banget. Diamin dulu es teh manisnya, gorengannya. Wow. Diamin dulu. Itu yang di jalan udah pada ngebayangin pasti. Iya, pasti. Ini jam-jam rawan soalnya. Wow, benar. Jam segini jam rawan. Benar. Tenggorokan udah mulai menagih. Iya, apalagi yang sambil macet-macetan sekarang. Iya, wah, harusnya sambil aduh. olahraga sih. Oh. Aku biasanya Ori? kalau dari puasa pertama sampai puasa selanjutnya kalau nggak ada kegiatan, aku memang punya jadwal tersendiri. Aku jam 5 sambil ngabuburit sambil naik kuda. Iya. Sambil naik kuda. Karena aku suka itu berkuda. Seru banget. Aku juga suka naik kuda. Oh, kayak di mana? Seru banget. Kamu naik kuda di mana? Adalah, tapi di Ada? Depok bukan di sini. Oh, di Depok. Muyasar jangan-jangan. Kenapa? Di Muyasar. Oh, bukan, beda. Oh, Aku suka ganti-ganti- kuda juga. Jadi bahasa kuda. Ketemu satu circle. Ganti-ganti tempat emang. Oke, nanti kita bahas lagi tuh soal Iya. kuda ya. Terus Suka olahraga dong Kak Angel? Sangat. Oke, anyway, kita masih lanjut nih ya ke pertanyaan yang udah Abang None siapin dan suka banget ditanyain. ya. Kayak paling sering ditanyain lah untuk Kak Angel, spesial, khusus banget. Anyway, Apa itu? dulu Kak Angel kan dikenal ya sama lagu-lagu yang sentuhannya tuh kayak pop, dangdut gitu, genre-genrenya gitu. Tapi ada nggak sih misalnya mau berniat punya eksperimen baru, kolaborasi misalnya sama DJ atau jadi jazz gitu, atau nge-rap mungkin? Ada Enggak nggak? lah, aku sadar diri juga ya. Kita kan Oke. sekarang aku nih udah nggak muda lagi loh. Kalau masih usia tuh udah Oke. 44 gitu ya. Jadi enggak lah. Itu aku bikin kayak gini tuh cuman
ngisi waktu di bulan religi, makanya lagu-lagu aku sekarang itu lebih ke liriknya tuh lebih ke kita kepada Allah dan segala macam gitu kan, lebih ke kayak gitu. Jadi kalau beda dengan mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin kalau itu tanya saya masih kepengen gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak lah, sekarang saya udah menikmati hidup, udah happy, udah bener-bener yang enjoy banget gitu. Jadi tinggal menikmati aja semuanya. Bikin lagu juga yang penting liriknya terutama buat diri saya. Itu bikin saya tambah ingin ibadah yang lebih baik. Saya lebih mengingat kepada Allah gitu. Semuanya masalah selain kepada Allah. Sebenarnya untuk ke diri saya sendiri gitu. Gitu. Jadi lebih selagi sekarang ini ya. Sekarang ini. Lebih balik kepada diri sendiri. Jadi mau mencoba untuk lebih menutup dari dunia entertain juga kan ya tadi ya? Iya, saya hampir nggak ngapa-ngapain lagi di dunia entertain. Karena lebih senang ke di luar entertain, sama menikmati hidup, sama fokus anak gitu. Itu alasan-alasan utamanya? Betul. Ada alasan lain nggak tapi dibalik itu? Kayak misalnya, yang tadi aku bilang itu saya pengen ada privacy gitu, nggak kepengen diikutin orang. Istilahnya apa? Slow living ya? Mungkin. Tapi ya pernah nggak sih kepikiran nih buat jadi produser musik atau misalnya ngorbitin talenta baru, jadi bikin orang punya, misalnya ada star-star baru yang muncul gitu, atau pengen fokus aja buat jadi kayak performer, pengen jadi yang sekarang aja? Yang sekarang aja. Berarti nggak ada niatan tuh untuk misalnya sekarang kan ya mau untuk berhenti dari dunia entertain, nggak ada niatan untuk malah dibalik layarnya gitu? Enggak juga. Tapi nih Kak Angel, ini out of topic dikit. Ada nggak keinginan mungkin anaknya nanti akan dijadikan juga entertain, masuk ke entertain, atau biarin dia maunya aja? Belum tahu karena anak saya di pesantren, tapi dia setiap minggu dia memang ada les ice skating. Dia memang hobinya agak beda dengan saya. Kalau saya berkuda, kalau dia ice skating, kemarin ikut lomba, alhamdulillah menang juga anak saya. Cuman arahnya kemana saya belum tahu. Saya belum tahu. Jadi, tapi let her be aja berarti. Biar dia berjalan dengan apa adanya aja. Lastly, the last question nih. Buat Abang None nih ya kan, yang dengerin lagunya Kak Angel gitu. Biasanya menurut Kak Angel, hal yang paling penting yang pengen Kak Angel sampaikan dari setiap lagu itu apa sih? Sekarang ini setelah saya sudah rekaman lagu religi, saya selalu kepengen liriknya itu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah gitu. Seperti itu. Karena ujung-ujungnya kan kita kembali sama Allah ya. Apapun gitu, kembalikan kepada Allah lagi. Jadi saya kepengen lirik saya ini nggak yang rumit tapi dalam gitu. Ngadunya sama Allah, ngomongnya sama Allah. Jadi lirik saya ini bukan hanya sekedar saya mau nyanyi aja gitu, tapi memang doa bersama-sama gitu. Apalagi lagu religi saya yang tahun kemarin itu kalau saya nyanyi pasti nangis. Tapi tahun ini saya minta lagunya lebih agak gembira. Lebih cheerful. Kalau tahun kemarin tuh saya bener-bener yang kayak kalau saya perform gitu, saya sendiri nangis gitu karena kayak kita tuh memohon meminta kepada Allah gitu. Sekarang kayak gitu. Berarti udah banyak banget dong berarti pengalaman hidup yang Kak Angel Elga ini alamin pastinya. Sehingga bisa punya makna dan lirik yang kayak gitu. Biasanya gitu, orang tuh bikin lirik tuh dari situ. Kebetulan bukan saya yang bikin. Cuman saya pesan aja ke penciptanya bahwa saya mau lirik yang positif, lirik yang mendoakan kita gitu. Karena saya percaya bahwa apa yang kita ucapin, apa yang kita iniin tuh seperti doa ya. Gitu, kita nyanyi itu seperti doa gitu. Jadi saya bilang saya mau liriknya yang positif-positif, yang bisa bikin kita bahagia, yang bisa mengingat kepada Allah gitu. Keren banget itu, inspirasional banget buat bulan Ramadan ini ya.
Iya, apalagi di bulan suci kan ya. Iya, betul. Abang None harus pastinya beribadah lebih sering gitu kan dari yang sebelumnya. Tapi Saya agak gini, saya tuh tipikal orang yang gini. Heeh. Aduh, saya lagi bahagia. Saya kan orang mensyukuri ya. Saya bersyukur kepada Allah apa yang diberi, susah, senang, kebahagiaan, rizki semua saya bersyukur gitu. Oke. Jadi saking bersyukurnya saya kepengen tuh ucap yang baik-baik gitu. Oke. Saya mau yang baik-baik, yang happy, Oke. nggak mau ngeluh, nggak mau menyesali apa yang sudah terjadi gitu loh, kayak gitu. Makanya lirik lagu itu saya sangat penting banget saya pilih dan saya pesan kepada penciptanya yang positif pokoknya. Ini last question dari aku. Ya. Pastinya ya, kan kalau misalnya kita mendekatkan diri ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa, itu ada pengaruh dong buat diri sendiri. Pengaruhnya buat Kak Angel tuh apa sih? Saya percaya banget apa yang kita ucapin, apa yang Iya. kita pikirkan itu pengaruhi mental kita. Oh itu bagus banget. Itu Iya, keren, mas saya kayak saya dapat lirik yang bagus banget gitu. Oh, yang membangkit semangat, otomatis kita kan semangat juga kan. Iya, Tapi benar. kalau yang sedih, yang melo banget gitu, kadang-kadang kan kita juga terbawa dengan Jadi melo melo, kan gitu. iya. Jadi saya nggak mau, saya maunya tuh bener-bener yang udah pokoknya hidup ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita harus Oke. bahagia, nggak boleh ngeluh. Apapun yang terjadi terima aja. Oke, Masya Jalanin. Allah, keren banget. Nah Abang None, inspiratif banget kan ya Kak Angel. Buat Abang None, jangan kemana-mana dulu hari ini. Karena abis ini bakal ada performance special dari Kak Angel. So stay tune terus di Benz Radio. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Yo, hello Abang None. Next kita ada performance special banget dari Kak Angel Elga. Anyway, for you that has been waiting udah lama banget dari tadi, kita langsung aja. This is Kak Angel Elga. Thank you. Setiap malam terasa sepi
Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek. Oke, sebelum kasih tahu dulu, tadi lagu religi tahun kemarin dan ini lagu terakhir saya judulnya Hanya Allah, itu lagu single tahun ini. Oke, langsung aja ya. Kadang susah, kadang bahagia, hidup penuh sukacita. Jangan menyerah, jangan putus asa, semuanya sudah tertuliskan. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu, hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah ku percaya, hanya Allah ku berdoa. Hidup hidupnya hanya sementara. Memang tak mudah, memang tak sempurna. Oh, kita percaya pasti ada jalannya. Kadang susah, kadang bahagia, hidup penuh sukacita. Jangan menyerah, jangan putus asa, semuanya sudah tertuliskan. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu, hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah ku percaya, hanya Allah ku berdoa. Hidup hidupnya hanya sementara. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu, hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah ku percaya, hanya Allah ku berdoa. Hidup hidupnya hanya sementara. Memang tak mudah, memang tak sempurna. Oh, kita percaya pasti ada jalannya. Hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah ku percaya, hanya Allah ku berdoa. Hidup hidupnya hanya sementara. Ramadan di Benz Radio, berkahnya seabrek-abrek.